Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat dari kalangan para dokter ataukah yang lainnya pada kajian yang diselenggarakan oleh teman-teman urologi ngaji. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allahu Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang online ini di pagi hari yang cerah ini, dan yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang online. Dan di pagi hari yang cerah ini kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allahu Jalla wa Ala akan fahamkan ia tentang agamanya. Baik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Naam. Sudah? Bagaimana? Baik. Baik. Jelas suaranya? Tadi sempat putus kemudian masuk lagi ya. Baik, baik. Barakallahu fik. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka. Kenapa Allah menyatakan mereka adalah orang-orang yang saling berloyalitas di antara mereka? Allah sebutkan karena mereka memiliki beberapa kriteria, yang di antaranya Allah katakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, karena mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, beliau berkata, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Sesungguhnya kami telah mengambil baiat, perjanjian setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kami senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap individu muslim. Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh tiada sesuatu yang lebih mempereratkan persaudaraan di antara kita, melanggengkan persahabatan di antara kita, dan mengindahkan kesamaan di dalam kebersamaan di antara kita
selain daripada saling at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabar, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya, saling menuntun ke jalan surga Allah, dan saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya dari jalan-jalan yang dapat menyeretkan manusia kita ke dalam neraka Allah. Beranjak dari ayat dan hadis di atas, maka insyaallah taala pada kajian kali ini kita akan saling sharing, saling berbagi di antara kita terkait petunjuk Islam yang dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama Islam dalam menyikapi penguasa. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa poin terlebih dahulu secara ringkas dan global sebagai muqaddimah materi ini. Yang pertama, bahwa agama Islam adalah agama yang telah sempurna, yang telah menjelaskan segala sisinya untuk umatnya, baik dari sisi dimensi akidah, dimensi ibadah, dan dimensi muamalah. Islam telah menjelaskannya secara sempurna, dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan melainkan beliau telah menyampaikan agama Allah Jalla wa Ala dengan sempurna, baik dari dimensi akidah, dimensi ibadah, dan dimensi akhlak muamalah. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sungguh hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama satu-satunya untuk kalian. Apabila kita membuka kitab-kitab tafsir para ulama seperti tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, akan kita dapatkan penjelasan ulama tafsir tentang ayat ini, bahwa ini maksud dengan hari ini dalam ayat ini adalah hari Arafah. Tatkala ayat ini turun, Nabi SAW sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita SAW diwafatkan. Dan sebagian para sahabat menyebutkan setelah ayat ini turun tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Ini menerangkan kesempurnaan agama Islam. Dan Nabi SAW sendiri telah bersabda, ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر يعلمه لهم. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali berkewajiban menjelaskan, menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang telah ia ketahui untuk mereka, dan memperingatkan mereka dari suatu kejelekan yang telah ia ketahui. Juga dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyant, wa ma min syai'in yuqarribukum ilal nari illa qad bayyant." Sungguh tiada suatu kejelekan, tidak ada suatu kebaikan yang dapat memasukkan kalian, mengantarkan kalian ke surga, melainkan telah aku terangkan. Dan sungguh tiada suatu kejelekan yang dapat menyeretkan kalian ke dalam neraka Allah, melainkan telah aku peringatkan kalian darinya. Ini muqaddimah yang pertama, jemaah. Muqaddimah yang kedua, sebagai pembukaan materi kajian kita hari ini, bahwa beranjak dari akidah di atas, bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna, baik dari dimensi akidah, muamalah, ataukah ibadah, dan tidaklah Nabi SAW diwafatkan oleh Allah melainkan telah menerangkan kepada kita segala kebaikan yang dapat mengantarkan kita ke surga, dan telah memperingatkan kita dari setiap kejelekan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka setiap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam itu harus dikembalikan kepada landasan yang pertama tadi, kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW.
Karena Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik untuk kalian. Allah katakan bahwa mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Ini dari sisi ilmiahnya. Allah yang mengklaim demikian, yang menyatakan demikian. Kedua, dari sisi logika, ya, karena kalau dikembalikan kepada rasio manusia, maka setiap orang punya rasio yang berbeda-beda. Ya, kalau dikembalikan kepada akal manusia, maka akal manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda dan beraneka ragam. Kalau dikembalikan kepada adat istiadat, maka adat istiadat manusia juga beraneka ragam, berbeda-beda. Kalau dikembalikan kepada ucapan para tokoh, maka setiap ormas, setiap kelompok, setiap organisasi punya tokoh masing-masing. Nah, dan seterusnya, maka tidak akan ada titik temu. Ya, maka tidak akan ada titik temu. Tetapi tatkala Allah perintahkan kita untuk mengembalikan setiap perselisihan yang terjadi kepada Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para salaf, maka akan ketemu. Ya, akan ada titik temu, karena Islam adalah agama yang universal. Seluruh orang yang mengaku Islam berkewajiban mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya, sehingga ya tidak ada yang bisa menyatakan, oh tidak, kami nggak mau ke Al-Quran, kami nggak mau ke hadis, kami tidak mau kepada pemahaman para salaf. Berbeda kalau kita katakan kembalikan kepada adat istiadat, maka setiap orang berhak menyatakan adat istiadat di tempat kami tidak demikian, atau menurut tokoh kami tidak demikian. Orang lain juga dapat berkata demikian. Nah, di dalam sebuah ayat juga dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Apabila mereka beriman, beragama, berakidah, berprinsip seperti kalian ketika ayat ini turun tidak ada lain selain para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mereka berpaling dari jalan kalian, dari pemahaman kalian, maka sungguh mereka akan sesat. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama adalah referensi, rujukan, standarisasi kebenaran umat Islam di dalam mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ceramah beliau yang telah membuat beliau yang membuat hati para sahabatnya bergetar dan membuat air mata mereka berlinang, beliau berpesan, fa innahu ma ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Apabila kalian hidup panjang setelahku, maka kalian akan melihat perselisihan, pertikaian, perseteruan yang cukup banyak di antara kaum muslimin, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, ataukah dalam hal muamalah. Maka pesan Nabi, hendaknya kalian berpegang teguh kepada hadisku. Nabi tidak berkata, hendaknya kalian berpegang teguh dengan suatu ormas, dengan partai Islam, dengan TV ini, dengan kelompok ini, dengan kelompok itu, ya, dengan alumni ini atau alumni itu, negeri ini atau negeri itu. Ya. Nabi katakan, berpegang teguhlah kalian dengan hadisku, dengan sunnahku, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini Nabi katakan setelah beliau memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau, menggigitnya dengan gigi geraham dan mengikuti jalan para sahabatnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa setiap perkara baru yang Nabi maksud dalam hadis ini adalah sesuatu yang tidak dikenal di masa Nabi SAW dan para sahabatnya sebagai agama.
Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bidah, setiap bidah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Imam Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Beranjak dari muqaddimah yang pertama dan kedua ini, kita masuk kepada muqaddimah yang ketiga. Bahwa di antara perselisihan yang terjadi saat ini di tengah-tengah manusia, bahkan di dunia dakwah di dunia dakwah, kalau kita buka media dakwah, saya katakan hal yang diperselisihkan bukan sesuatu yang khilafiyah tentunya karena perkara ini bukan sesuatu yang terjadi kesilapan pendapat di kalangan ulama salaf, tetapi ini adalah sebuah prinsip yang telah mereka sepakati. Tetapi kalau kita lihat di media dakwah sekarang, di dunia dakwah, merupakan hal yang diperselisihkan, menjadi bahan mereka saling berdebat, saling adu argumen, adalah terkait menyikapi penguasa, atau penguasa yang zalim. Di sana kita dapatkan ada yang berpendapat seakan-akan membelanya mati-matian, tidak boleh dikritik, tidak boleh dinasihati, harus ditaati dalam seluruh perintahnya tanpa ada rincian, sekalipun mereka memerintahkan kepada hal yang maksiat. Yang kedua, kelompok yang ekstrim yang membolehkan aksi pemberontakan, aksi demonstrasi, mencela, mengkritiknya secara terang-terangan dan secara terbuka. Dan yang ketiga adalah manusia yang pertengahan antara dua kelompok yang sepele dan ekstrim tadi, yaitu kelompok yang pertengahan. Mereka menyatakan bahwa penguasa harus ditaati, harus didengar perintahnya, kecuali perintahnya kepada hal yang maksiat. Jika dia zalim, maka kita bersabar di bawah kezalimannya, dia didoakan agar Allah perbaiki, dia dinasihati secara hikmah, secara diam-diam, bukan secara terbuka, dan mengingkari kezaliman yang ia lakukan tersebut di dalam hati. Baik, dari tiga pendapat manusia ini dapat kita nilai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf. Karena setiap orang akan mengatakan pendapatnya lebih baik, dan tentunya ini adalah masalah agama. Saya tidak punya hak untuk mengeluarkan statement pribadi, dan saya juga tidak punya hak untuk memaksa orang lain mengikuti statement pribadinya. Demikian juga orang lain. Akan tetapi kita umat Islam punya titik temu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berlaku universal. Sunnah Nabi adalah petunjuk Allah untuk umat Islam yang berlaku universal. Pemahaman para sahabat Nabi adalah referensi umat Islam dalam beragama yang sifatnya universal. Jelas? Maka berikut ini mari kita simak hadis-hadis Nabi SAW untuk tidak memperpanjang waktu. Setelah itu mari kita nilai bagaimanakah sikap yang benar di dalam menyikapi penguasa, dan terkhusus apabila penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim. Dengan waktu yang sangat singkat rupanya sisa waktu 30 menit lagi. Kalau 1 jam 30. Baik, 30 lebih Begitu Dr. Richard. Baik, mari kita simak Setelah itu baru kita masuk ke diskusi. Baik, saya akan bacakan beberapa hadis Nabi dalam hal ini Hadis yang pertama, silahkan ditulis, adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fima ahabba wa kariha, illa an yu'mara bi ma'siyah, fa idza amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Setiap muslim harus mendengar dan taat kepada pemimpinnya, baik dalam hal yang ia sukai ataukah dalam hal ia benci. Baik dalam hal yang ia sukai ataukah dalam hal yang ia benci, harus taat kepada mereka. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali dia mendapatkan perintah melakukan maksiat. Fa idza amara bi ma'siyah, apabila pemimpin memerintahkan ia
untuk bermaksiat, maka dia tidak wajib taat dan tidak wajib mendengar kepada pemimpinnya tersebut untuk melaksanakan perintah itu. Namun bukan berarti dia boleh memberontak dan mencaci makinya setelah itu. Jelas? Namun dalam perintah yang maksiat tersebut, dia tidak boleh taat dan tidak boleh mendengarnya. Baik, hadis yang kedua. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa athi'u. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah." Tetaplah kalian mendengar dan patuh kepada penguasa kalian, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak sahaya dari Ethiopia. Ya, jangan ditanya ya. Jangan ditanyakan lagi. Ganteng apa enggak Ustaz? Ya namanya juga dari Ethiopia. Ya. Ya kuning lasat atau putih, ya itu enggak perlu ditanyakan lagi. Ya, kalau kuning lasat atau putih berarti itu bukan orang Ethiopia, namun orang Perancis yang lahir di Ethiopia. Ethiopia. Ka'anna ra'sahu zabiyabah. Yang mana kepalanya itu seperti zabib, kismis. Gimana ya? Kepala seperti kismis. Ganteng apa jelek? Ya udah pasti jelek ya kan? Ya itu udah simbol kejelekan. Saya yakin andai kata ada akhwat sesolehah apapun dia, sezuhud apapun itu akhwat, kalau ada ikhwan ya ditawarkan kepadanya oleh seorang ustadz atau ustadzah, rupanya ikhwan tersebut, laki-laki tersebut ya kepalanya atau kegantengannya seperti buah kismis, pasti ya berat juga untuk menerimanya. Sesolehah apapun dia pasti juga berpesan, ya Ustadz, walaupun anak carinya yang berilmu, akhlakul karimah, tapi janganlah sampai seperti buah kismis kepalanya. Kan begitu. Ya, artinya ini simbol kejelekan. Akan tetapi kata Nabi, kalau dia sudah menjadi pemimpin, kalian tetap taat, tetap mendengar. Nah, sebagian manusia, seorang presiden, seorang pemimpin, menurutnya tidak sesuai warna baju yang dia pakai atau dasinya yang kurang tepat, sudah dibully, ya, dicela, direndahkan. Padahal Nabi katakan, andai kata yang memimpin kalian budak sahaya, ini pelanggaran yang pertama, karena dalam Islam tidak boleh seorang budak menjadi pemimpin. Yang kedua, Habasyi, Ethiopia, ini pelanggaran kedua, karena khalifah syaratnya itu dalam Islam harus dari Arab dan harus dari kabilah Quraisy, harus dari kabilah Quraisy. Yang ketiga kata Nabi, jelek lagi, kurang tampan. Saking jeleknya, kepalanya itu seperti buah kismis, kata Nabi. Tetap kata Nabi, isma'u wa athi'u. Dengar dan taat. Ini hadis kedua. Itu tidak memperpanjang waktu. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika as-sam'a wat ta'ah fi 'usrika wa yusrika wa mansyatatika wa makrahika wa atharatin 'alaik." Ini hadis ini cukup berat untuk kita terima jamaah, tetapi harus kita terima karena ini sabda Nabi. Ya. Kalau kita berbicara tentang hawa nafsu, maka sungguh hadis ini berat untuk kita terima. Tetapi ini perintah dari Nabi. Ya, apa kata Nabi? Kamu wajib mendengar dan patuh kepada pemimpinmu fi usrika, baik dalam kesulitanmu, wa yusrika, dalam kesenangan, wa mansyatika wa makrahika, kamu cinta ataukah benci. Contoh benci misalkan mungkin bukan dari kaumnya, bukan dari kabilahnya, bukan dari partainya, bukan dari orang yang dia pilih, ataukah sebab-sebab yang lainnya. Wa atharatin alaika, sekalipun dia nepotisme. Berapa jamaah? Sudah hal yang ya terkumpul padanya yang membuat notabene manusia sulit mau mendengar dan patuh kepada pemimpin yang seperti itu. Ya, tapi Nabi katakan walaupun kamu dalam kesulitan. Jadi taat kepada pemimpin itu bukan sekadar ketika negara jaya ya. Ya, negara sedang bebas hutang ya, negara lagi kaya, negara lagi maju lah. Nabi katakan fi usrika, sekalipun dalam kesulitanmu. Ya, ekonomi lagi hancur-hancuran ya. Ataukah kesulitan yang lain, wa yusrika, dalam kesenanganmu, wa mansyatatika, dalam semangat cintamu, wa makrahika, kamu benci ya, wa atharatin alaika, dan sekalipun dia pemimpin yang nepotisme. Ingat, kita sedang membahas wajib taat, tidak boleh memberontak, bukan mendukung dan membenarkan serta menyuruh penguasa untuk membuat kezaliman. Jelas ya? Karena
hal yang seperti ini terkadang sebagian orang mengambil kesimpulan membenarkan kezaliman, yang terkadang sisi pembenaran kezaliman dalam pembahasan yang seperti ini pun membingungkan kita. Ya. Baik, hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Baik, suara Anda masih jelas di Zoom ya, Dokter? Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Hadis yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah fil usri wal yusr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa ala alla nunazi al-amra ahlah." Sungguh kami telah membaiat, mengambil perjanjian setia, janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi baiatnya? Untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam kesulitan, dalam kemudahan, cinta, benci, wa ala atharatin alaina. Atau pemimpin tersebut adalah pemimpin yang nepotisme, yang tidak memberikan hak kami, yaitu atharatin alaina, tetapi hak mereka tuntut kepada kami. Baiat kami yang kedua adalah wa ala alla nunazil amra ahlah, agar kami tidak memberontak kepada pemimpin. Bunyi baiat yang ketiga, wa ala an naqula al-haq aynama kunna la nakhafu fillahi lawmata laim. Agar kami menyuarakan kebenaran dimanapun kami berada, kami tidak boleh takut kepada celaan manusia yang mencela di jalan Allah Jalla wa Ala. Ya, dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan perlu kita ingat dan kita ketahui bersama bahwa ma'ruf yang paling besar di dalam Islam adalah memerintahkan manusia untuk berakidah yang benar, untuk mentauhidkan Allah, ya, untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, dan berbagai perintah Allah yang lainnya. Dan mungkar yang paling keji di dalam Islam, yang paling keras larangannya dan paling besar ancamannya adalah syirik. Kemudian bid'ah, yang ketiga baru maksiat. Ini perlu saya ingatkan karena sebagian orang ketika berbicara tentang amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar mengesankan bahwa amru bil ma'ruf itu hanya seputar korupsi, zina, ya, prostitusi, ya, judi, riba, ya, yang sifatnya maksiat-maksiat yang keumuman manusia mengingkarinya. Mereka lupa bahwa kemungkaran yang paling besar, yang paling keji dan yang paling utama dan pertama yang harus diingkari adalah syirik. Ya. Oleh karenanya Nabi 13 tahun di Mekah tidak membahas, ya, ahkam halal dan haram. Bahkan Nabi belum mengajak mereka untuk melakukan salat, puasa, haji, umrah. Ya, tetapi Nabi mengingkari kemungkaran yang paling besar, yaitu syirik. Kemudian Nabi menanamkan kepada mereka prinsip dalam beragama, bahwa agama mengikuti Al-Quran dan hadis, bukan warisan nenek moyang. Nah, bahkan para sahabat masih minum khamar, Nabi masih belum mengharamkannya secara totalitas. Sampai beberapa tahun beliau hijrah di Madinah. Nah, ini hal yang perlu kita renungi bersama. Karena sebagian orang ketika berbicara amar ma'ruf nahi munkar mengesankan seakan-akan amar ma'ruf nahi munkar itu hanya sekedar yang mengingkari prostitusi, riba, ya, judi, ya, korupsi dan sebagainya. Itu bagian dari amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Itu pun harus dibangun di atas adab-adab di dalam menegakkan amrul ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Akan tetapi munkar yang paling pertama, yang paling utama untuk diingkari, yang karenanya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah, ya, adalah mengingkari kesyirikan dan bid'ah. Ya, sebagaimana ma'ruf yang paling besar adalah mengajak manusia kepada tauhid, kemudian kepada sunnah, kemudian baru kepada ketaatan. Kemudian hadis yang kelima. Hadis yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an. Beliau telah berkata, Sa'ala Salamah bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa sahabat Salamah bin Yazid Al-Ju'fi pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana." Ini salah satu lughah dalam bahasa Arab dengan menghilangkan nun, walaupun fi'il tersebut adalah fi'il yang mujarrad ani nasib wal jar. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apa petunjuk engkau kepada kami apabila yang memimpin kami adalah para pemimpin yang menuntut hak mereka kepada kami sementara hak kami tidak mereka berikan? Fama ta'muruna, apa perintah kami?" Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Salamah bin Yazid Al-Ju'fi kepada Rasulullah. Kalau ini pertanyaan ditanyakan kepada kita atau kepada sebagian orang, mungkin akan menjawab lengserkan, demo, bakar ban, ya, gerakkan massa. Mari kita simak apa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya dengan pertanyaan yang seperti ini. Fa'arada anhu, Nabi pun berpaling pertama kalinya, kemudian beliau kembali bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama. Maka Nabi pun menjawab, "Isma'u wa ati'u." Tetap kamu mendengar dan taat. Fa inna ma 'alaihim ma hummilu. Mereka akan mempertanggungjawabkan dosa mereka sendiri. Amanah yang dibebankan kepada mereka, wa 'alaikum ma hummiltum. Dan kalian wajib menunaikan kewajiban yang ada di atas kalian. Jangan sampai karena mereka tidak memberikan hak kita, kita juga ikut tidak memberikan hak mereka. Dosa tidak dibalas dengan dosa. Ini hadis yang kelima, jamaah. Hadis yang keenam. Hadis yang keenam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Sesungguhnya kalian akan mendapatkan pemimpin setelahku yang atharatan, yang nepotisme. Sakit nggak jemaah dapat pemimpin yang seperti itu? Demi Allah, menyakitkan. Ya, apalagi memang sebagian orang yang berada di dalam pemerintahan dan dia memang yang merasakan kepahitan tersebut. Nabi katakan, sungguh akan ada pemimpin yang nepotisme setelahku. Wa umurun tunkiruna. Pemimpin-pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran. Banyak perkara-perkara mungkar yang kalian ingkari padanya. Ya, pelaku maksiat. Ya. Para sahabat pun bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada umatmu yang mendapatkan pemimpin yang seperti itu, wahai Rasulullah? Tanya sahabat Abdullah bin Mas'ud atau para sahabat yang hadir saat itu. Maka Nabi menjawab, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hendaknya kalian tetap menunaikan hak kewajiban di atas kalian sebagai rakyat. Adapun hak kalian yang tidak mereka berikan, mintalah kepada Allah Jalla wa Ala. Bukan dengan turun ke jalan, bukan dengan memberontak, bukan dengan mencaci maki. Ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak ia sukai, maka hendaknya dia sabar. Ya, harapan ana antum juga sabar karena kajian online biasanya lebih mudah ngantuk dan bosan ya. Baik ya, barakallahu fikum ya, sambil ngopi tidak mengapa supaya enggak ngantuk. Baik, falyasbir, hendaknya sabar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya dia seperti matinya orang jahiliyah tanpa dibaiat tanpa baiat kepada pemimpin. Bukan berarti murtad, kecuali dia menghalalkan perbuatan yang haram tersebut. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yawmal qiyamah wa la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melepaskan ketaatannya kepada pemimpin, maka pada hari kiamat dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki alasan untuk membenarkan sikapnya tersebut. Dan barang siapa yang mati tanpa baiat di lehernya kepada seorang pemimpin, maka ia mati seperti orang jahiliyah tanpa baiat kepada pemimpin. Hadis yang ke-9. Nah, hadis yang ke-9. Baik. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu an. Ini hadis yang luar biasa, jamaah. Ya. Andai kata ini adalah ucapan manusia dan kita tidak tahu ini hadis Nabi, mungkin kita akan menolaknya. Ya. Nabi bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastanuna bisunnati wa la yastannuna bisunnati. Sungguh akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, yang tidak mau mengikuti sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins. Dan menteri-menteri mereka, penasehat-penasehat mereka, orang-orang dalam mereka, orang-orang terdekat dengan mereka adalah orang-orang yang berhati setan. Tubuhnya saja tubuh manusia. Berat nggak jamaah punya pemimpin dan menterinya yang seperti itu? Hah? Hatinya hati setan kata Nabi. Tubuhnya saja yang manusia. Tidak mau mengambil petunjuk Nabi sebagai petunjuk dan tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Mendengar demikian, para sahabat langsung bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Hudzaifah pun bertanya, "Apa yang harus aku lakukan jika aku mendapati pemimpin yang seperti itu?" Nabi menjawab, "Tasma' wa tuti' lil amir, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'." Wahai Hudzaifah, tetaplah engkau mendengar dan patuh kepada pemimpinmu, walaupun ia mencambuk punggungmu dan merampas hartamu. Contoh bentuk merampas harta jemaah adalah pajak. Pajak bukan adalah kewajiban kaum muslimin. Itu adalah kewajiban kafir dhimmi yang tinggal di negeri Islam. Ya, karena kaum muslimin sudah diwajibkan 2,5% dari zakat mal. Sudah diwajibkan dari zakat perniagaan, ya zakat perkebunan pertanian, ya dan yang lainnya. Ya. Itu adalah kezaliman, perampasan harta, tetapi kita tetap taat, tetap mendengar, dan kezaliman tersebut akan kita tagih insyaallah pada hari kiamat. Ya, para pemungut pajak mereka akan berhadapan dengan seluruh rakyat yang selama ini dipungut pajaknya. Dan andai kata mereka mampu melewati as-sirat, di hari kiamat mereka akan diberhentikan di Al-Qantarah untuk dikisos atas pungutan pajak yang telah mereka pungut dari rakyatnya. Karena seluruh kezaliman akan dikisos pada hari kiamat. Kemudian Nabi kembali mengulangi, fasma' wa ati'. Tetaplah engkau mendengar dan tetaplah engkau taat. Walaupun mereka adalah pemimpin yang berhati setan. Nah, subhanallah. Ini 9 hadisnya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW dalam hal ini. Ya, masih banyak lagi hadis-hadis Nabi dalam hal ini. Ya, bahkan para ulama menyatakan hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada kita tidak boleh memberontak, mencaci maki, mencela penguasa yang zalim, tetapi ia didoakan agar diperbaiki oleh Allah. Dia dinasihati secara hikmah, secara diam-diam, ya, dan diingkari dengan hati. Itu tidak kalah banyaknya dengan hadis yang menerangkan haramnya riba. Tidak kalah banyaknya dengan hadis yang menerangkan haramnya zina, judi, ya, dan yang lainnya. Nah, bahkan tidak kalah banyaknya dengan hadis yang menerangkan kepada kita haramnya membunuh. Baik, sekarang mari kita simak beberapa petunjuk ulama salaf, ya. Para ulama salaf bagaimana kita menyikapi penguasa yang zalim dan bagaimana cara kita menasihati mereka. Nah, tadi 9 hadis Nabi telah kita dengarkan bersama dalam ini. Berikut ini petunjuk Nabi SAW sebelum ucapan para salaf dalam yang menerangkan kepada kita bagaimana cara memberikan kritikan, masukan dan nasihat kepada mereka.
Tadi 9 hadis Nabi di atas tadi menerangkan kepada kita wajibnya kita taat dan patuh kepada penguasa kita. Baik kita senang kepadanya ataukah tidak, ya dalam kesulitan ataukah dalam kemudahan, dia zalim ataukah tidak, dia nepotisme ataukah adil, dan tidak boleh memberontak kepadanya. Nah, tetapi kita berkewajiban untuk memberikan kritikan, teguran, dan nasihat kepadanya. Namun, mari kita simak bagaimana sih cara memberikan nasihat kepada penguasa itu. Mari kita simak hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim, oleh Ibnu Adi, oleh Hakim, oleh Tabarani, dari sahabat yang mulia Ayyadh bin Ghanam radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha sultana bi amrin fala yabdhul lahu alaniyah walakin liya'khudh bi yadihi fayakhlu bih fa in qabila minhu dhak wa illa kana qad adda alladhi alayh." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa dengan suatu perkara, maka jangan sekali-kali ia menyampaikannya secara terbuka. Di atas mimbar-mimbar Jumat ini secara terbuka. Ya, di atas dinding-dinding media sosial ini secara terbuka. Apalagi di tengah-tengah jalan. Naam. Walakin liya'khudh biyadih. Hendaknya dia memegang tangannya, berduaan dengannya, dia berikan nasihat. Kalau pemimpinnya tersebut menerima nasihat ia tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak, maka sungguh ia telah menunaikan kewajibannya. Berikut ini ucapan Imam Ahmad. Ucapan Imam Ahmad sebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab beliau Adabus Syar'iyyah, jilid pertama halaman 176. Beliau menyatakan, la yata'arrad lis-sultan. Jangan seseorang menantang, ya, menentang penguasa. Menentang penguasa. Kenapa? Fa inna sayfahu maslul wa asah. Karena tongkat komando atau pedang dia itu selalu terhunus. Ya. Oleh karenanya tidaklah dilakukan aksi pemberontakan, aksi demonstrasi, melainkan pertumpahan darah yang terjadi. Bahkan pertumpahan darah tersebut pertumpahan darah yang berkelanjutan, yang berkepanjangan dan meluas. Nah, kemudian kata beliau, fa amma ma jara lis-salaf min at-ta'arrud li umara'ihim. Kalau ada yang berkata, loh bukankah ada sebagian ulama salaf yang menentang, yang menyelisihi, yang menegur penguasanya secara langsung? Ya, maka kata beliau, fa innahum kanu yahabuna al-ulama. Karena para penguasa dahulu adalah penguasa-penguasa yang saleh, sehingga mereka segan menghormati para ulama. Ketika ulama memberikan teguran kepada mereka sekalipun secara terbuka, ya, itu tidak akan menimbulkan kekacauan. Fa idzam basatu alaihim ihtamaluhum fil aghlab. Andai kata ada ulama yang memberikan teguran kepadanya secara terbuka, maka mereka mau berlapang dada menerimanya. Tapi ingat, yang disampaikan oleh penguasa kepada penguasa oleh ulama salaf dahulu secara terang-terangan itu bukan caci makian, bukan celaan, bukan ajakan untuk memberontak kepada, tetapi teguran terhadap sesuatu yang memang harus disampaikan seketika itu. Sebagai contoh, ya, ada penguasa zaman dahulu ketika sholatul Id dia memulai khutbah dulu, ya, kemudian baru salat. Maka seketika itu ditegur oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri atau selain beliau. Kenapa? Karena hal tersebut tidak mungkin ditunda berkaitan dengan waktu ibadah yang akan dilakukan. Itu pun teguran, ya, bukan celaan, ya, bahwa sunnah Nabi, wahai pemimpin, sholat dulu, baru khutbah. Udah itu toh, tanpa caci makian, celaan, ya, tanpa membodoh-bodohi dia, tanpa menuduh dia dengan sesuatu yang tidak ia lakukan atau membongkar aibnya, ya, bukan. Baik. Kemudian Ummu Darda radhiyallahu, berikut ini ucapan Ummu Darda radhiyallahu anha, sahabiyah yang mulia. Beliau berkata, "Man wa'idha akhahu sirran faqad zanahu wa man wa'idha alaniyah faqad syanah." Barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya secara diam-diam, maka sungguh
ia telah memperbaiki saudaranya itu dengan cinta dan hikmah. Namun barang siapa yang memberikan nasihat, teguran kepada saudaranya secara terbuka, sungguh dia telah berbuat makar, berbuat keji terhadap saudaranya tersebut. Sekarang nasihat diberikan kepada seseorang, tetapi dia tulis di dinding media sosial, di atas mimbar Jumat, ya, yang mungkin tidak terdengar oleh saudaranya tersebut. Ya, andai kata pun terdengar, maka kata Ummu Darda radhiyallahu anhu, pada hakikatnya itu adalah celaan, ya, perbuatan keji, bukan nasihat. Karena kalau kamu ingin memberikan nasihat, mesti engkau sampaikan secara diam-diam, tiada yang mengetahuinya selain engkau dan dia. Nah, baik. Berikut ini juga ucapan ulama salaf. Ya, bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, ketika murid beliau Sa'id bin Jubair berkata, "Amuru amiri bil ma'ruf." Wahai Abdullah bin Abbas, bolehkah aku memerintahkan penguasaku kepada hal yang ma'ruf? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Seorang sahabat yang sangat kuat tauhidnya. Sungguh sejuta ulama di masa sekarang tidak mengalahkan keimanan dan keberanian Abdullah bin Abbas serta Sa'id bin Jubair yang bertanya kepada beliau saat itu. Apa kata Abdullah bin Abbas? In khifta an yaqtulaka fala taqtabil al-imam. Jika engkau ingin dibunuh, jika engkau khawatir dibunuh, maka jangan sekali-kali engkau menggibah, mengunjing pemimpinmu. Kemudian kata beliau, wa in kunta labudda fa'ila fa fima bainaka wa bainah. Dan jika engkau harus menegakkan amar ma'ruf wa nahi anil munkar kepada pemimpinmu, fa fima bainaka wa bainah, maka empat mata antara kamu dan dia saja, bukan secara terbuka. Ini nasihat siapa jamaah? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu an. Baik, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya yang dari Abi Wa'il bahwa beberapa masyarakat di masa itu berkata kepada Usamah bin Zaid, sahabat yang mulia, orang terdekatnya Utsman bin Affan yang merupakan pemimpin di masa itu. Mereka berkata, kenapa engkau tidak memberikan teguran, nasihat, masukan kepada Utsman bin Affan? Apa pelajaran yang bisa antum petik jamaah? Utsman bin Affan yang merupakan sahabat Nabi, Amir Mukminin, Khulafa ar-Rasyidun, yang telah menikahi 2 putri Nabi saja dianggap masih kurang adil di masa itu. Jadi sikap masyarakat terhadap penguasa kurang adil, itu memang hal yang lumrah, ya. Itu memang dinamika kekuasaan. Ya. Dan itu bukan lagu baru. Ya, ada yang benar, ada yang tidak, ya, tentunya, ya. Maka beliau menjawab, "Innakum latarawna anni la ukallimu illa an usmi'akum." Aku melihat kalian ini punya mindset, punya pemahaman bahwa setiap aku memberikan nasihat kepada Utsman, aku harus menyampaikannya kepada kalian. Aku harus memperdengarkannya. Aku lihat kalian berpemahaman seperti itu, bahwa orang yang memberikan nasihat kepada penguasa itu harus secara terang-terangan. Inni ukallimuhu fi sirri duna an aftaha baban an akuna awwala man fataha. Sungguh aku memberikan nasihat kepada Utsman bin Affan secara diam-diam antara aku dan dia, karena aku tidak ingin membuka pintu pertumpahan darah, pintu pemberontakan kepada penguasa. Nah, dan aku tidak ingin menjadi orang yang pertama kali membuka itu. Taib, ya. Dari juga nasihat Imam Malik, ya, nasihat Imam Malik di dalam kitab Tartibul Madarik. Beliau menyatakan, haqqun ala muslim aw rajulin ja'ala Allah fi sadri syai'an min al-ilmi wal fiqh. Sebuah kewajiban atas setiap muslim atau setiap lelaki yang diberikan ilmu dan fikih oleh Allah ke dalam hatinya, an yadkhula ala dhi sultan ya'muruhu bil khair. Untuk masuk menemui penguasa, mengajak penguasa itu kepada kebaikan, wa yanhahu 'anil syarr. Melarangnya dari kejelekan, wa ya'idhah, dan memberikannya nasihat. Apa kata Imam Malik? Masuk menemuinya langsung. Lianna al-alim innama yadkhulu ala sultan ya'muruhu bil khair wa yanhahu 'anil syarr. Karena seorang alim yang masuk kepada penguasa yang memberikan nasihat kepadanya secara langsung untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kejelekan,
ini sebuah keutamaan yang tiada keutamaan ya yang mengalahkannya setelah itu. Dan masih banyak lagi nasihat-nasihat para ulama dalam hal ini. Bahkan ya sebagian para bahkan dalam setiap akidah, dalam setiap kitab-kitab akidah boleh dibaca kitab Asy-Syari'ah Imam Ajuri, Adabus Syariah Imam Ibnu Muflih, Ushulus Sunnah Imam Ahmad ya, As-Sunnah ya Al-Humaidi, As-Sunnah Al-Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i, Aqidah At-Tahawiyah dengan syarah Al-Ais Ibnu Abi Ibnu Abi Al-Ais, kitab Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah karya Al-Imam Al-Lalikai, Ushulus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Dari kalangan para ulama salaf, semua mereka menyebutkan bahwa merupakan prinsip as-salaf adalah taat dan patuh kepada penguasa yang baik maupun yang zalim. Tidak memberontak, tidak mencelanya, tidak menasihatinya secara terang-terangan, tetapi bersabar di bawah kezalimannya, mendoakannya dengan kebaikan, menasihatinya secara hikmah, dan mengingkari kezalimannya dengan hati. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ayat, hadis dan ucapan ulama salaf dalam hal ini cukuplah jelas. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin Ana sampaikan secara ringkas, sekalipun ini adalah pembahasan yang panjang yang membutuhkan pertemuan khusus. Ada beberapa syubhat yang dijadikan sebagai alasan dalil untuk membenarkan aksi demonstrasi, aksi mengunjing pemerintah secara terang-terangan. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, min afdalil jihadi fi sabilillah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Ya, kata mereka, ini hadis, ini dalil yang kami gunakan, kami pakai, ya, yang membuat kami memberontak, yang membuat kami turun ke jalan, yang membuat kami demo, yang membuat kami ya mengkritik penguasa di atas mimbar-mimbar Jumat, di dinding-dinding media sosial. Maka para ulama menjawab ya dengan jawaban yang kesimpulannya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Tiada yang keliru dari hadis tersebut karena itu sabda Nabi, wahyu dari Allah. Namun yang keliru adalah pemahaman terhadap hadis ini. Bukankah di dalam hadis ini Nabi berkata merupakan jihad di jalan Allah yang sangat mulia adalah melakukan beberapa hal. Yang pertama, kalimatu haq, ucapan yang benar. Caci makian adalah ucapan yang benar. Melempar ban yang sudah dibakar, cara yang benar, kalimat yang benar. Apa kalimat yang benar? Mengajak dia kepada kebenaran, mencegah dia dari hal yang mungkar. Yang kedua kata Nabi, inda sultanin jair, di sisi penguasa yang zalim. Apakah di atas mimbar-mimbar Jumat itu di sisi penguasa? Apakah di dinding-dinding media sosial itu di sisi penguasa? Apakah turun ke jalan itu di sisi penguasa? Ya. Kemudian hadis Nabi itu dipahami dengan hadis Nabi yang lainnya. Dan Nabi telah menerbutkan tadi dengan bahasa yang cukup muhkam, dengan konteks yang cukup jelas dan gamblang, man arada an yansah sultan lidhi sultan, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasanya, fala yabdhulha alaniya, jangan dia sampaikan secara terbuka. Liya'khudh biyadih, hendaknya dia pegang tangannya, fayakhluwa bih, dia berduaan, empat mata, dia berikan nasihat. Kalau diterima, kalau enggak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Ini di antara syubhat yang paling laris di sisi sebagian orang. Ya, di antara syubhatnya juga bahwa aksi demonstrasi itu sesuatu yang dibolehkan oleh pemerintah kok. Kami demo ini dapat surat izin kok dari aparat keamanan. Kenapa harus diingkari? Kenapa dikatakan tidak boleh? Maka kita jawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, kita umat Islam melakukan sesuatu itu dengan dasar petunjuk Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para salaf, ataukah atas dasar demokrasi? Apakah demokrasi landasan umat Islam? Ya. Ataukah landasan umat Islam itu Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, andai kata para penguasa, pemerintah membolehkan aksi demonstrasi
maka kita katakan tetap tidak boleh. Karena cara yang demikian menyelisihi petunjuk Al-Quran dan hadis serta ulama salaf di dalam menasihati penguasa. Yang ketiga, kalau Anda melakukan demonstrasi dengan alasan pemerintah membolehkan, bukan nyuruh, ya, membolehkan, sehingga kalian melakukannya. Kenapa ketika pemerintah menyuruh kalian bubar, kalian tidak mau taat? Padahal alasannya tadi kami ikut aturan pemerintah kok yang membolehkan demonstrasi, menyampaikan inspirasi secara terbuka di tempat umum. Baik, lalu kenapa itu demo tidak dibubarkan tatkala pemerintah nyuruh kalian bubar? Bahkan melarang anarkis. Jelas? Yang keempat, adakah orang yang berakal sehat membolehkan? Mungkinkah orang yang berakal sehat itu membolehkan aksi demonstrasi yang akibat darinya itu telah dilihat dan disaksikan oleh keumuman manusia akan kejelekan dan keburukan bagi dunia dan agama manusia? Demi Allah, orang yang berakal tidak pernah membolehkannya. Dengan demonstrasi terjadi macet jalan, betul? Bagaimana jika di saat itu ada ambulan membawa pasien yang sedang kritis? Ya, akhirnya ambulan terhentikan di tengah jalan karena ada aksi demo, mengakibatkan mati itu pasien. Siapa yang akan bertanggung jawab? Demi Allah, para penyuruh demo. Ya, jangankan demo jamaah yang dimuliakan Allah, jihad nih, ini jihad syar'i. Perginya pun sama Nabi. Ketika para sahabat keluar dengan sebagian mereka dengan suara teriakan, berteriak, dan sebagian mereka memadati jalan, Nabi langsung bersabda dengan suara yang sangat keras melalui seorang sahabat yang beliau perintahkan. Nabi bersabda, "Man qata'a tariqan aw dhayyaqa manzila aw adha muslima fala jihada lahu." Ketahuilah oleh kalian wahai mujahidin. Ini mereka sedang berangkat jihad sama Nabi nih, bareng Nabi. Barang siapa yang keluar berangkat jihad dengan cara memutuskan jalan umum, wa dhayyaqa manzila, menyempitkan fasilitas umum untuk orang lain, au ada muslima, atau mengganggu muslim lain, maka tiada jihad untuknya. Lalu bagaimana dengan aksi demo? Jelas jamaah. Dan mudaratnya cukup banyak jamaah. Dari sisi agama jelas bertentangan aturan agama, petunjuk agama. Mudarat dunia pun cukup banyak. Naik mata uang, dolar langsung naik. Betul apa enggak? Dolar langsung naik saat itu. Ekonomi suatu tempat menjadi hancur. Perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut, kalau mereka lihat sering demo, bakal gulung tikar, angkat kaki, dan akan berpindah ke negara lain. Karena sebagian perusahaan hitungan hari saja telat, atau terlambat menunaikan kesepakatan mereka dengan konsumen mereka, dapat menanggung kerugian ratusan miliar. Ketika perusahaan itu tutup, betapa banyak masyarakat tidak memiliki pekerjaan lagi. Mudarat lainnya kata para ulama, ketika terjadi aksi pemberontakan, pihak asing, orang-orang kafir, para PBB itu akan selalu memotivasi, memberi semangat. Ketika pemberontak sudah kuat dan pemerintah sudah lemah, nggak mungkin dong pemerintah ngasih nyawanya kepada orang yang melakukan aksi pemberontakan. Pasti mereka akan minta suaka kepada PBB. Ketika PBB turun ke suatu negeri yang mayoritasnya Islam, mungkinkah Islam yang akan dibela oleh PBB? Pasti ujung-ujungnya kaum muslimin yang dirugikan, kaum muslimin yang dibantai dengan alasan memberantas teroris. Padahal yang diberantas adalah Islam. Akhirnya terjadi pemerkosaan, pembunuhan, pembantaian seperti yang terjadi di Suriah. Para ulama menyatakan Bashar Assad kafir. Tapi dahulu para ulama menasihati jangan memberontak kepada yang pertama, kalian nggak punya kekuatan. Sebagaimana Nabi tidak memberontak kepada penguasa di Mekah. Pada di depan matanya para sahabat disiksa, ada yang dibunuh. Yang kedua, kalau kalian memberontak akan
turun PBB. Nah, yang ketiga, dia akan membantai kaum muslimin dengan alasan melawan para pemberontak. Dan itu yang terjadi. Wanita diperkosa di sana, bayi dibunuh, wanita-wanita hamil ditembak, ya. Kaum muslimin ditanam hidup-hidup. Yang andai kata ya mereka bersabar di awal waktu, tentunya yang disiksa itu mungkin hanyalah orang-orang yang sudah ditangkap atau yang sudah dipenjara oleh mereka saja. Namun begitu terjadi pemberontakan, maka mereka punya alasan untuk membantai kaum muslimin. Oleh karenanya Imam Ahmad ketika beliau dipenjara oleh penguasa 4 periode karena beliau tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk, setiap hari kaum muslimin berada di depan penjara beliau dengan jumlah ratusan ribu. Dengan pena dan kertas di tangan mereka siap mencatat perintah Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Pulang kalian semua. Aku tidak ingin menumpahkan darah kalian demi darah pribadiku. Lihat bijaknya ulama. Artinya andai kata beliau dizalimi, yang dibunuh, maka yang mati hanyalah beliau. Tapi tatkala beliau memerintahkan masyarakat untuk memberontak, maka beliau akan mati dan masyarakat pun akan mati dibunuh oleh para penguasa. Sikap bijak sana para ulama salaf. Baik jamaah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada kajian kita hari ini. Sisa waktu saya persilahkan, mungkin ada kritikan, masukan atau yang lainnya yang ingin disampaikan. Nah, barakallahu fikum.